Ya, saudara masih bersama kami di Sapa Jateng, kali ini dengan tema buntut dari disekelnya kantor DPW PKS Jateng. Nah, saat ini kita sudah akan bahas terkait dengan kesulitan PKS yang tadi sudah kita sampaikan dengan Pak Haris. Nah, ini Pak Haris mau menyampaikan lagi terkait dengan edukasi untuk masyarakat. Salah satunya yang tadi disampaikan di segmen kedua ya Pak Haris ya. Monggo, ini bagaimana nih Pak Haris? Iya, saya kira kita ini sudah beberapa kali menyelenggarakan pemilu, Mbak Betul. Lia, di negara yang penduduknya sangat besar, 270 juta lebih dengan pemilih hampir 200 juta. Kita bersyukur bahwa bangsa kita bisa melewati momentum pemilu itu dengan baik. Ada sih gesekan, ada kontraksi memang, tetapi tidak begitu parah lah ya, tidak terlalu menghadirkan konflik-konflik yang sampai mungkin korban jiwa. Iya, meskipun ini hal yang sangat bagus di negara dengan tingkat ekonomi yang belum begitu sejahtera, gitu, dengan jumlah keragaman yang luar biasa, dengan jumlah partai politik yang sangat banyak. Yang kita juga tahu lahirnya parpol di Indonesia ini kan beda dengan negara-negara yang lain ya. Parpol di kita ini lahir dalam masyarakat sejak belum merdeka, yang pada umumnya lahir karena aspek-aspek kultur, identitas dan lain sebagainya, sehingga memang harus terus kita edukasi sehingga berbagai keragaman itu tidak menjadi pemicu konflik pada saat pemilu. Iya, kalau yang sebelumnya sempat ada polarisasi itu masih ada ya, masih sampai saat ini pun, saat ini pun juga kita masih merasakan hal seperti itu ya Pak Haris ya. Nah, untuk mencegah supaya tidak terjadi polarisasi yang banyak, maksudnya berkembang seperti yang sebelumnya, kan ini sudah agak lerem lah kalau orang Jawa bilang. Ini bagaimana ya kalau menurut Pak Haris? Ya, hemat saya memang pertama kita mulai dari sistem pemilunya juga. Karena bagaimanapun ibarat orang main olahraga, orang main sepak bola kan tergantung bagaimana lapangannya. Betul. Bagaimana wasitnya, bagaimana petugas-petugas lapangannya. Jadi hemat kami yang pertama, saya masih cenderung pada sistem pemilu ke depan ini kita buat terbuka. Karena dengan demikian sekali lagi kompetisinya itu lebih fair, lebih produktif. Orang milih itu karena calegnya dia, itu teman saya misalnya gitu. Yang kedua juga karena ini terkait dengan momentum pileg dan pilpres, Mbak Lia sudah menyampaikan polarisasi tadi. Kami juga berharap semoga tidak hanya dua calon. Hemat saya 2019, 2014 itu agak kenceng polarisasinya karena hanya dua calon. Kalau saya berseloroh, kalau dua calon itu yang menang cuma satu, yang kalah nggak ada temennya gitu. Kalau yang kalah ada temennya itu, ada teman saya yang kalah juga ada gitu. Ayam itu. Kalau malu-malu ada temennya lah kira-kira begitu. Ini karena 20% mungkin Pak Haris. Itu dia yang tadi saya sampaikan, karena PT kita tinggi, gitu 30%. Tapi kalau kita lihat mozaik distribusi kursi di DPR RI memungkinkan sih untuk lebih dari 2 atau 3 pasang gitu. Iya, makanya PKS biar pemilih ini juga bisa ada pilihan multiple choice gitu ya. Bukan ini. Iya. Saya matur begini karena mengalami, Mbak. Bagaimana? Waktu kami pilkada di Salatiga 2011 itu ada 4 calonnya. 4 pasang untuk saya, 4 pasang. Tuh 2, 3, 4 pasang. Ada dinamika. Tapi cool aja, dingin, situasinya lebih kondusif karena lebih dari 2 pasang. 2017 itu hanya 2 pasang. 2 pasang. 2 pasang. Dan ininya lebih tinggi? Lebih tinggi. Kontraksinya tinggi gitu. Nah, makanya kita juga berharap salah satu cara atau PR kita bersama semoga besok tidak hanya 2 pasang, sehingga tidak ada kontraksi lagi seperti. Kalau dari pandangan Pak Haris nih, pandangan sekilas aja dan harapan lah untuk kedepannya ini kira-kira ada berapa sih? Semoga 3 lah. Semoga 3 ya. Semoga 3 pasang. Oke, salah satunya yang diusung. Pastilah gitu ya. Saya berharap yang kami usung saat Rakernas kemarin, Mas Anies Baswedan bisa
tidak hanya baca pres tapi juga bisa menjadi capres dan bisa menjadi pres gitu. Pasti gitu harapannya gitu. Oke Pak Haris, kita akan bahas terkait dengan ini yang saat ini lagi tanggapan dari PKS sendiri terkait dengan yang kemarin nih dari Pengadilan Negeri Jakarta nih. Iya. Itu Ya, bagaimana? Saya kira saya mengamini para elit politik, para pimpinan kita sudah memberikan statement yang sangat baik. Saya kira para pimpinan partai juga sudah menyampaikan pernyataannya bahwa menolak. Iya, saya kira itu agak terlalu jauh. Dan sepertinya memang tidak tepat kok disampaikan oleh. Betul, ya gitu. Iya, kita berharap nggak ada penundaan yang berjalan sebagaimana jadwal yang sudah disiapkan oleh KPU. Gitu. Oke, lagi pula tahapannya udah jalan ya Pak. Nanggung. Tiba-tiba. Oke nih Pak Haris, sebenarnya banyak hal yang akan saya sampaikan pada Pak Haris. Saya tanyakan pada Pak Haris mewakili dari semua pemirsa, tapi karena waktunya sudah terbatas, kita closing statement dari Pak Haris, apa yang disampaikan pada yang mau disampaikan pada pemirsa Kompas TV Jawa Tengah. Hadirnya teman-teman dari Kompas TV telah rawuh di kantor kami. Ya, masyarakat Jawa Tengah tentu ya masyarakat yang tepo seliro, masyarakat yang cukup berbudaya, sehingga mari kita memasuki tahun politik mulai 2023, 2024. Kapan obsesi di kepala ini panas, hatinya harus dingin. Itu yang mensinkronkan itu loh Pak Haris caranya. Yang pengurus partai kah, yang caleg kah, yang masyarakat, mari kita sikapi. Berbagai perbedaan ini hal yang wajar saja gitu. Ada perbedaan pilihan, hal yang normal saja. Kadang adu argumen itu memicu jadi kepikiran, akhirnya tetangga antar tetangga aja kadang beda loh Pak Haris. Kadang-kadang bukan tetangga, suami istri aja beda pilihan bisa rame. Iya ya, karena sama-sama punya argumen masing-masing, tapi semoga ini nggak terjadi, tapi justru malah mempererat ya Pak Haris ya. Justru dalam satu ruang lingkup keluarga mungkin dengan ada pembicaraan politik, dengan ada edukasi, justru lebih mendewasakan. Saya kira istilah pesta demokrasi itu kan benar-benar pesta. Senang lah gitu, gembira gitu ya, gembira. Bukan saling menghujat ya Pak Haris ya. Kan nggak ada orang pesta pernikahan saling menghujat itu. Oke, kita berharap semoga nanti kedepannya semuanya akan berjalan dengan lancar, dengan baik, dan tidak ada lagi polarisasi. Indonesia akan menjadi lebih jaya dan lebih baik kedepannya. Oke, matur suwun Pak Haris atas waktunya. Terima kasih juga atas rawuhnya di kantor kami. Terima kasih saudara atas perhatiannya. Kita berjumpa lagi di Sapa Jateng berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Farida Amalia mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Kompas TV, independen, terpercaya.